wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Jayanti Sari Rizal dengan NIM C0312010073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anestesi. Anestesi adalah tindakan untuk membantu pasien tidak merasakan sakit selama prosedur medis dilakukan dengan cara menghilangkan kemampuan untuk merasa atau insensibility. Nah, anestesi ini sering juga disebut dengan bius. Cara kerja anestesi yaitu dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf dari pusat rasa sakit yang akan dirasakan pasien selama operasi atau ketika menjalani prosedur medis tertentu. Anestesi ini menyebabkan pasien tidak sadar diri dan pingsan. Anestesi ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu dengan senyawa-senyawa kimia yang bisa dalam bentuk salep, semprotan, suntikan atau gas yang harus dihirup oleh pasien. Yang kedua yaitu suhu rendah yang dapat digunakan dengan es batu sebagai alternatif. Dan yang ketiga itu arus listrik. Anestesi ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada anestesi total, anestesi lokal, dan anestesi regional. Anestesi total ini merupakan hilangnya kesadaran total pada seluruh tubuh sehingga pasien tidak akan merasakan sakit bahkan mengingat proses operasi tersebut. Yang kedua yaitu ada anestesi regional yang dilakukan dengan memblokir rasa sakit di sebagian anggota tubuh. Seperti halnya anestesi lokal, pasien akan tetap tersadar selama operasi berlangsung namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya. Yang terakhir yaitu anestesi lokal. Anestesi lokal ini tuh hilangnya rasa pada daerah tubuh yang diinginkan atau bagian yang akan dioperasi saja. Sekian dari saya, terima kasih. Pembedahan merupakan suatu perlakuan di mana praktikan dapat mengamati bagian internal dari ikan. Melalui perlakuan ini, maka akan diketahui anatomi internal dari ikan. Metode ini dilakukan dengan cara menyisik sisik ikan pada bagian trunkus setelah dibius terlebih dahulu. Bagian trunkus yang telah dihilangkan sisiknya kemudian dibedah. Nah, pembedahan dilakukan mulai dari bagian pinna pectoralis venter ikan sampai bagian pinna analisnya. Perkenalkan, nama saya Makfira Megafari Anharizadawa dengan NIM C0312011065. Baik, alat yang digunakan pada video anestesi dan pembedahan pada ikan emas adalah aerator, baskom, botol BOD, gelas ukur, gunting tajam-tajam, gunting tajam tumpul, lap kasar, needle holder, papan bedah, pinset daging atau anatomis, pinset gerigi atau chirurgis, pisau bedah, stopwatch, dan termometer. Nama saya Awalia Ramadhani dengan NIM C0312011072. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bahan anestesi dan pembedahan dari ikan mas. Bahan yang pertama yaitu air tawar. Bahan yang kedua yaitu alkohol 70%. Bahan yang ketiga yaitu aquades, cairan aquades. Bahan yang keempat yaitu benang catgut atau benang plain catgut. Bahan yang kelima yaitu es batu. Es batu ini digunakan untuk anestesi pada ikan mas atau pembiusan. Bahan yang keenam yaitu handscoon. Bahan yang ketujuh ikan mas itu sendiri. Bahan yang ke-8 kapas steril. Bahan yang ke-9 masker pelindung. Dan yang terakhir ada tisu kering. Sekian, saya serahkan kepada pemateri berikut. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja yang dimana pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembedahan. Kemudian yang kedua kita lakukan pensterilan peralatan yang akan kita gunakan dengan menggunakan alkohol. Yang ketiga, melakukan pengenceran alkohol 70% menjadi 4% dengan menggunakan cairan aquades. Kemudian yang keempat, mensterilkan kapas menggunakan alkohol 4%. Dan yang kelima, memasukkan ikan ke dalam baskom yang berisi air tawar dan mengukur suhu awal air dengan menggunakan termometer. akan masukkan es batu ke dalam baskom. Bersamaan dengan itu kita akan menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu pingsan ikan.
Nah, setelah itu kita akan mengukur perubahan suhu pada setiap menit. Setelah kita mengukur suhu pada setiap menit, maka kita akan mengukur suhu akhir dan kita akan mematikan stopwatch tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Karinka Firlian Lutfia dengan NIM C03121070. Setelah ikan pingsan, kemudian hitunglah rentan waktu pingsan ikan, kemudian ikan dipindahkan ke alas papan bedah, lalu yang dilapisi dengan lap kain basah. Letakkan beberapa es batu di atas tubuh bagian ikan, agar ikan tetap teranestesi. Bersamaan dengan itu, hitunglah rentan waktu pembedahan menggunakan stopwatch. Sebelum melakukan pembedahan, cabutlah beberapa sisik ikan 3-5 cm di bagian bawah gurat sisi sepanjang sirip sampai dada hingga pada dubur ikan. Pencabutan ini menggunakan pinset chirurgis. Langkah selanjutnya yaitu lakukan sayatan pada bagian abdomen ikan dengan menggunakan pisau bedah, dan setelah terbentuk pola sayatan, kemudian bedah dengan menggunting pola yang dibentuk menggunakan gunting tajam tumpul. Kemudian amati organ pada ikan dengan bantuan pinset anatomis untuk menahan bukaan yang telah dibedah tadi. Kemudian menjahit kembali tubuh ikan yang telah dibedah menggunakan benang catgut dan mematikan stopwatch pembedahan setelah ikan selesai dijahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinambil Rusmin dengan NIM C03121075. Di sini saya akan menjelaskan proses atau tahap selanjutnya, yaitu pada saat ikan selesai dibedah, kita istirahatkan dan amati ikan selama 3 hari ke depan. Berikut adalah gambaran ikan di hari pertama. Lihat gambaran tersebut, kita dapat melihat ikan aktif beraktivitas, tetapi masih berenang di area dasar akuarium. Selanjutnya, pada hari kedua, berikut gambarannya, yaitu tidak ada kelainan pada ikan tersebut dan bahkan lebih aktif daripada hari kemarin atau hari pertama. Dan hari ketiga itu ikan kembali normal dan sehat, bahkan lebih aktif daripada 2 hari sebelumnya, bahkan sudah bisa naik ke permukaan atau dasar akuarium. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.